Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Saudaraku, dalam kondisi corona seperti hari ini, di masa pandemi yang masih kita jalani pun, dirasakan atau tidaknya, dilewati atau tidaknya, yang pasti Ramadan akan segera berakhir. Bulan Ramadan yang Allah hadirkan untuk kita sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan ternyata akan meninggalkan kita. Kalaulah di awal Ramadan kita begitu bergembira menerima kedatangannya, begitu excited kedatangan bulan yang mulia, sehingga dengan persiapan-persiapan, walaupun hari ini Ramadan tahun ini boleh jadi terasa sedikit berbeda karena kondisi wabah corona, tapi tentunya mudah-mudahan amaliyah yang selama ini kita jalankan tidak berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya Ramadan, bulan yang mulia ini, ketika dia akan meninggalkan kita, andaikan dia bisa bicara, andaikan Ramadan bisa bertutur kata kepada kita, menyapa kita, orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulannya, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan tentunya kalaulah Ramadan bisa bicara, dia akan menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Pesan ini mudah-mudahan bisa kita jalankan sebagai upaya untuk melanjutkan amaliyah di bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama, bulan ini di Ramadan yang sedang kita jalani, kita diwajibkan berpuasa. Puasa 30 hari yang di situ banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah terhadap apa yang menjadi kewajiban puasa. Nah, pasca Ramadan tentu masih ada puasa-puasa sunnah lainnya yang bisa kita lakukan. Yang paling dekat adalah setelah Ramadan, puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kata Nabi, kemudian mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka puasanya kasiyamud dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Esensi puasa adalah melatih, menahan diri, kontrol diri. Bukankah puasa ini kita dilatih untuk semua hal, secara fisik, secara psikologis, secara sosial, dan sebagainya. Nah, hakikat puasa adalah menahan, maka pasca Ramadan tentu ada hal-hal yang juga bisa kita tahan, kita kontrol. Saat ini yang kita lihat, yang katanya kita terdampak COVID-19, yang memang ada pengaruh luar biasa, baik dalam pendidikan, ekonomi, dan seterusnya, termasuk praktek amaliyah Ramadan yang mungkin berbeda dari tahun sebelumnya karena ada corona. Ternyata yang katanya kita kesulitan ekonomi, tapi pasar-pasar mulai ramai dibanjiri, mal-mal mulai ramai didatangi untuk mencari pakaian, beli baju baru karena untuk lebaran. Padahal tentunya lebaran tahun ini pun akan dijalani oleh kita dengan kondisi yang berbeda, karena tetap masih ada imbauan untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun, dan seterusnya. Maka kita akan tahu dilatih bagaimana menahan diri, menahan dari syahwat, menahan dari emosi, menahan dari keinginan-keinginan dunia. Nah, kita juga masih dilatih untuk menahan diri dari syahwat, menahan diri dari emosi, menahan dari keinginan belanja, menahan dari semua hal yang sifatnya bisa menjadi tidak baik untuk kehidupan kita, apalagi kita masih dalam wabah pandemi yang belum tahu entah kapan dia berhenti. Itu sudah berpuasa, setelah Syawal nanti akan ada puasa pesunnah lainnya, puasa Ayyamul Bid, puasa hari Senin Kamis, dan puasa-puasa pada waktu tertentu. Maka ini yang mesti dijalankan, bahwa puasa di Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan masih ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, pada bulan Ramadan kita disunnahkan melaksanakan qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan salat tarawih. Walaupun pada tahun ini kebanyakan kita tetap masih taat pada himbauan pemerintah dan fatwa ulama
Ada sebagian dari kita yang melaksanakan di masjid tetap, dan ada juga yang melaksanakan di rumah bersama keluarga. Nah, qiyam Ramadan, saat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, salat tarawih bahasa lainnya, ini tetap bisa kita lakukan meski Ramadan telah meninggalkan, yaitu qiyamul lail, salat sunnat tahajud, salat lakukan pada malam hari setelah kita bangun tidur. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam dan kita bangun berdiri untuk melaksanakan salat sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan dengan itu yang kita lakukan akan Allah angkatkan, Allah berikan kita tempat yang terpuji. Saudaraku, berarti setelah Ramadan masih ada salat-salat malam yang bisa kita lakukan, salat sunnah-sunnah lainnya, termasuk masih ada salat malam lainnya yang dikenal dengan salat tahajud atau qiyamul lail, maka terus lakukan. Tarawih yang sudah terkondisikan 30 malam, mudah-mudahan punya bekas kita lanjutkan pada masa-masa berikutnya sampai Ramadan akan dihadirkan pada tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, bahwa kita dalam Ramadan dikenal dengan bulan Quran, Syahrul Quran. Bahwa Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya ada ghirah, ada semangat kita ketika Ramadan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan seterusnya. Nah, kalaulah Ramadan dengan 30 harinya kita sudah terkondisikan, dilatih, ya, diformat agar terus menjaga Al-Quran sebagai bacaan, terus mentadabbur apa menjadi kandungan, dan terus bagaimana kita juga mengamalkan, maka Al-Quran bukan hanya dibaca pada bulan ini, tapi bagaimana terus kita baca meski Ramadan tiada lagi. Terus membaca Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kan baca Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nah, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita nantinya, jangan sampai Al-Quran kembali disimpan dalam lemari, tidak dibaca lagi sampai Ramadan depan nanti. Tidak begitu. Jangan sampai Al-Quran setelah dikhatamkan lalu disimpan sehingga dibaca di tahun depan. Juga tidak begitu. Tapi teruslah baca Al-Quran meskipun ketiadaan Ramadan. Teruslah baca Al-Quran karena memang dia pedoman, dia bacaan, dia panduan, dia pegangan dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Lalu yang keempat, bahwa di bulan Ramadan kita juga dilatih dan disunnahkan untuk banyak bersedekah. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, ketika Ramadan semakin dermawan. Dalam kondisi pandemi ini pun saja, alhamdulillah hikmahnya, banyak orang berdonasi, tergerak secara sosial, tergerak secara personal untuk berbagi, memberikan donasi, memberikan sedekah, memberikan infak sebagian harta kepada mereka yang kekurangan. Mereka terdampak nyata akibat COVID-19. Nah, sedekah ini lakukan terus, baik di Ramadan maupun bulan Ramadan. Orang beriman itu yang disayang Allah nanti, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang mereka senantiasa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, mau di awal bulan, di akhir bulan, di musim hujan, musim kemarau, ya. Ketika bersedekah tidak pelit niat atau sedikit saja, ya. Atau ketika sedekah enggak juga poya-poya, nanti malah tidak baik bagi yang menerima, akhirnya dimanja, akhirnya hanya menadakan tangan. Maka proporsi. Nah, biarlah sedikit tapi terus menerus, ya, meskipun tidak banyak tapi berlanjut. Nah, sedekah ini adalah bagian dari amaliyah ibadah yang punya dimensi ganda. Secara personal vertikal kepada Allah ada kebaikan, secara sosial horizontal juga ada kemanfaatan. Artinya ini baik untuk kita lakukan. Terlebih mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka teruslah bersedekah, karena sedekah juga bisa menolak bala, sedekah juga membuka jalan kebaikan, dan Allah akan datangkan solusi ketika tidak ada masalah. Bahkan wasilah sedekah ternyata banyak bisa memudahkan hajat keinginan kita. Percayalah dan coba lakukan,
dan rasakan di saat orang yang rajin bersedekah, Anda rajin berinfak dan bersedekah, ada nanti kemudahan, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Dan yang terakhir, bahwa di bulan Ramadan kita juga banyak lakukan amaliyah-amaliyah yang bermuatan kebaikan. Maka teruslah lakukan, teruslah kerjakan, teruslah laksanakan, tidak hanya di bulan Ramadan. Apalagi kita belum tahu nih pandemi sampai kapan dia berhenti. Apakah setelah lebaran dia juga lebar atau libur, atau jangan-jangan dia terus berlanjut. Nah, kita berharap memang lebaran, kita berharap dengan selesainya Ramadan bukan berarti selesai pula amaliyah kita. Maka ada satu ungkapan yang populer, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah, ya, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau beribadah kepada Allah bukan hanya pada satu bulan, tapi sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Wala takun ramadhaniyan, jangan hanya menjadi hamba yang beribadah di bulan Ramadan. Jangan hanya sholat di bulan Ramadan, jangan hanya puasa di bulan Ramadan, jangan hanya sedekah di bulan Ramadan, jangan hanya baik di bulan Ramadan, tapi teruslah kewajiban dilakukan, sunnah didawamkan, ketaatan ditunjukkan, kemungkaran, kemaksiatan ditinggalkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi memang kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai bulan yang baik untuk kita. Kita pun memang maksimalkan hal yang baik sehingga kita tidak mendapati penyesalan di akhirat nanti. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir, boleh jadi Ramadan kita yang belum tentu kita dipertemukan di tahun berikutnya. Maka kepada Allah kita meminta agar Allah ridha dengan amalia kita, Allah terima semua ibadah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu di Ramadan berikutnya dan tetap berdoa kepadanya. Apa yang menjadi ujian hari ini, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani. Apa yang Allah timpakan musibah kepada kita, semoga di situ ada hikmah, karena Allah telah menjanjikan setiap apa yang ditimpakan tidak mungkin melebihi kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka renungkanlah saudaraku apa yang disampaikan, apa yang disebutkan, andaikan Ramadan bisa berbicara kepada kita. Dan berharap kita terus melaksanakan kebaikan-kebaikan meskipun dia tiada, meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, karena berbuat baik adalah satu keniscayaan sepanjang diberikan kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.